terkenal, ya nafikan aja. Nah, dia memberi contoh. Dulu Habaib diakui nasabnya. Lah kalau kepengen terkenal, ya ingkari saja. Katakan Habib bukan turunan Nabi Muhammad, viral sudah. Nah, melihat perkembangan tentang polemik nasab Ba'alawi hingga saat ini, belum ada satupun pihak Habaib yang berani mendeklarasikan diri atau berani mengklarifikasi tentang siapa sebenarnya para Habaib itu. Karena dulu mereka itu sering mengaku sebagai cucu Nabi dan sekarang juga masih mengaku seperti itu. Padahal berdasar kitab nasab tidak terbukti, berdasar tes DNA tidak terbukti, kemudian berdasar sejarah juga jauh sekali. Tapi sebagaimana kita lihat, yang ada itu justru penggiringan opini, seolah-olah orang yang tidak percaya bahwa Habaib adalah dzurriyyah Nabi itu adalah pembenci keturunan Nabi. Kemudian ada juga yang bilang atau beropini, jika orang tidak percaya bahwa Habaib adalah dzurriyyah Nabi, itu adalah orang yang tidak suka dengan Kanjeng Nabi. Pokoknya macam-macam alasannya. Sebenarnya yang ditunggu itu bukan hal seperti itu, tapi klarifikasi kepada rakyat di negeri ini bahwa mereka para Habaib bukanlah dzurriyyah Nabi. Namun ini ada sebuah video dari seorang Habib yang kelihatannya perlu kita simak bersama-sama. Kepingin viral ya, khalif tu'raf, menyimpang baru Anda terkenal. Jadi dia bilang kalau kepingin terkenal, menyimpang, kemudian berbeda dengan yang lainnya, istilahnya seperti itu ya. Dulu Habib diakui nasabnya, kepingin terkenal, ya nafikan aja. Nah, dia memberi contoh. Dulu Habaib diakui nasabnya, lah kalau kepengen terkenal, ya ingkari saja. Katakan Habib bukan turunan Nabi Muhammad, viral sudah. Nah, katakan Habib bukan turunan Nabi Muhammad, viral sudah. Jadi opininya atau argumentasinya ya seperti ini. Jadi seolah-olah itu orang yang meragukan nasab Ba'alawi itu hanya orang yang kepengen terkenal, hanya orang yang cari sensasi, dan macam-macam alasannya. Khalif tu'raf, menyimpang daripada yang benar, Anda akan terkenal. Nah. Semua nih, sekarang ini nutup aurat, nutup aurat. Pengajian nutup aurat. Jadi intinya, garis besarnya, dia ini, si Habib ini, menganggap bahwa orang-orang yang tidak percaya lagi bahwa Habaib adalah dzurriyyah Nabi, itu hanya orang yang ingin mencari popularitas, kepengen terkenal, dan lain-lain. Jadi tidak ada jawaban yang pasti dari Habaib. Mereka ini keturunan Nabi ataukah bukan, itu tidak ada. Sebab kalau mereka masih ngotot mengaku sebagai dzurriyyah Nabi, lah sekarang buktinya mana? Wong tes DNA saja tidak berani. Memang infonya ada beberapa orang yang sudah melakukan tes DNA dan ternyata hasilnya sangat mengecewakan. Ternyata nasab mereka itu tidak tersambung kepada Rasulullah SAW. Sehingga mungkin dari kejadian itulah Habib-habib yang lain tidak berani melakukan tes DNA. Padahal orang hidup itu harusnya takutnya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan takut pada tes DNA. Tapi ya entahlah, mungkin nanti suatu saat juga ada Habib yang berani tes DNA kemudian berani terang-terangan memberikan penjelasan kepada rakyat di negeri ini bahwa mereka bukanlah dzurriyyah Nabi. Tapi entah kapan itu kita juga tidak tahu. Dan terkait tentang keturunan Kanjeng Nabi, ternyata di Nusantara ini, di Indonesia ini, itu sudah banyak sekali dzurriyyah Nabi. Dan mereka pun sudah ada di negeri ini jauh sebelum kedatangan para imigran dari Yaman yang kemudian dilabeli sebagai Habib, yang kemudian dianggap sebagai cucu Nabi ini. Jadi sebelum Wali Songo itu sudah banyak keturunan dari Sayyid Ali Zainal Abidin. Beliau ini adalah satu-satunya dzurriyyah Rasulullah yang selamat dari tragedi Karbala. Dan bisa dipahami dan bisa dimaklumi kenapa para keturunan Kanjeng Nabi tersebut itu tidak muncul ke permukaan dan cenderung menyembunyikan identitasnya. Ya kalau kita kaitkan dengan sejarah,
pada waktu tragedi Karbala itu kan nyata. Keturunan Kanjeng Nabi itu mau ditumpas, mau dihabiskan, mau dihilangkan. Lah nanti kalau ketahuan bahwa ternyata ada keturunan Kanjeng Nabi yang masih hidup, ya otomatis itu kan membahayakan keselamatan nyawanya. Makanya wajar kalau dulu itu para dzurriyyah Nabi yang ada di negeri ini, yang ada di Indonesia ini menyembunyikan identitasnya bahwa mereka adalah keturunan Kanjeng Nabi. Kemudian kalau sekarang itu rakyat di Indonesia kok malah percaya bahwa habaib adalah dzurriyyah Nabi, lah itu sebenarnya kebalik. Sebab yang benar bahwa keturunan Kanjeng Nabi itu adalah kita ini, orang Nusantara ini, orang Indonesia ini, bukan malah para habaib dari Yaman yang jelas-jelas dulu itu datang ke Nusantara karena didatangkan oleh Belanda. Dan dalam sejarah juga ada Habib bernama Habib Utsman bin Yahya. Itu jelas dia itu menjadi anteknya penjajah Belanda, membantu Belanda, membela Belanda. Bahkan dia juga membuat fatwa haram melawan penjajah. Dan ini kan sebuah doktrin yang melemahkan perjuangan bangsa ini. Padahal bangsa kita tengah ditindas, tengah diinjak-injak, tengah diporak-porandakan oleh penjajah. Kenapa kok si Habib ini yang dianggap sebagai cucu Nabi kok sampai membela penjajah? Ini kan sudah tidak masuk akal lagi. Dan sekarang semua itu ternyata sudah terungkap bahwa ternyata para habaib itu bukanlah dzurriyyah Nabi. Yang dzurriyyah Nabi atau keturunan Kanjeng Nabi itu adalah kita ini orang Indonesia, kita orang Nusantara.